Lebih baik jadi sirip hiu daripada jadi kepala tapi kepala ikan teri. Maksudnya gimana nih Ustadz? Masya Allah nih. Kita kasih solusi. Gimana jawaban beliau ketika Ustadz curhat mengenai Ana dibilang sama ikhwan, ditegur sama ikhwan, ngapain bukan ngajar, malah dagang lagi nih, fokus dong begini. Apa kata Ustadz Yazid? Terus kata Ustadz, terus ente jawab apa kata gitu. Oke. Iya, Ana bilang Ustadz bawa dulu Rasulullah, para sahabat begini dan seterusnya gitu. Udah benar jawaban ente katanya. Kata saya gitu. Udah benar jawaban ente gitu. Oke. Iya. Terus gimana dong saat Ana bilang gitu kan? Apa ya gimana kata bilang gitu. Ana lanjut dong gitu kata Ana bilang begitu. Ente tahu kata beliau gitu. Ana ini punya toko di Tanah Abang katanya. Masya Allah. Ana jualan kata beliau. Ustadz Yazid nih. Ustadz bilang begitu ke Ana. Ana baru tahu beliau ada di toko di Tanah Abang tuh. Iya kata beliau. Sekarang aja Ana udah tua katanya nggak jaga. Waktu Ana masih muda tuh Ana habis ngajar ya Ana dagang. Dan sampai sekarang Ana dagang. Ana dagang buku dia bilang begitu. Dan seterusnya. Masya Allah. Masya Allah. Udah habis itu Ana. Gas tuh. Apalagi Ana denger begini nih. Kalau perlu abis itu langsung dagang lagi nih. Oh ya, beda. Kalau Ana mah. Ya artinya ya boleh kan Ustadz ya. Boleh. Nah coba pembagiannya gimana Ustadz? Untuk menyikapi agar kita juga gak terlena. Agar kita juga ini kita berbicara mengenai secara detailnya deh. Ya. Agar kita tuh ya bener-bener, setan kan bahaya nih Ustadz. Ya kan bener-bener takutnya aduh sholat mepet-mepet. Kalau perlu dirapel. Na'udzubillah, zuhurnya tuh 3:4 biasanya, biar sekalian deh wudunya sekali. Astagfirullah. Ya kan makanya kan takutnya kan ada yang begitu karena ngurusin dagang rame toko apa segala macem. Iya kan nanti asar juga dia pepet-pepetin. Ya khawatirnya nggak tahu dia tuh udah nggak mikirin munafik apa enggak kali itu sholat itu. Ikan banyak yang begitu Ustaz. Oknum lah saya sebut, nggak semua. Itu gimana tuh Ustaz? Iya memang ya walau uzaki nafsi ya, saya juga masih dalam tahap belajar dalam hal ini kan. Setan itu kan tidak menggoda orang-orang tertentu, semua orang gitu kan. Bahkan mohon maaf, semakin tinggi mungkin tingkat keilmuan, keimanan, ketakwaan seorang gitu kan, semakin tinggi juga godaannya. Kan pernah ditanya tuh Rasul gitu kan, siapa orang yang paling berat ujian hidupnya, godaannya gitu kan. Rasul ya, summal amsal fal amsal gitu kan, adalah Rasul, kemudian orang yang semisalnya dan seterusnya gitu kan. Ke bawah-bawah terus gitu ya. Artinya kalau ya Ustadz bisnis ya mungkin bisa menggabungkan gitu, karena namanya Ustadz mungkin bisa sholat tepat waktu dan seterusnya, belum tentu juga. Nah itu yang pertama. Nah tapi yang menjadi dasar kita supaya bisa menghindari tuh hal seperti itu, atau paling nggak meminimalisir gitu ya, meminimalisir tuh ya seperti yang pertama adalah ya kita harus yakin bahwa rezeki itu dari mana datangnya. Ya kan? Ya masa kita di giliran dipanggil sama yang bagi-bagi, terus kita mau belakangan datang atau kita kagak datang, ya kita mau dapat apa? Nah, itu yang pertama, itu kan prinsip tuh. Terus yang kedua, memang kata Rasulullah SAW, ya sebaik-baiknya rezeki itu ya, atjabul kasbi, ya kan, amalur rajuli biyadihi, wa kullu bai'in mabrur. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya pendapatan seorang itu, cuan itu adalah yang didapatkan dengan hasil keringatnya. Iya, dengan hasil tangan. Itu motivasi nih. Wabain mabrur, dan jual beli yang baik. Nah, jual beli yang baik itu yang seperti apa gitu kan? Di antaranya adalah ketika datang hak-haknya Allah ya kita tunaikan. Ya tadi datang waktu sholat kita tunaikan. Ada orang yang misalnya yang katakan orang yang sangat membutuhkan ya kita bantu gitu kan. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat gitu kan. Kemudian katakanlah harus membayar zakat ya dibayar zakat. Kemudian ya kalau timbangan ya tidak dikurangi gitu kan. Bila perlu kita lebihkan. Jangan sampai ketika kita mau ditimbang sama orang minta dilebihkan, kita nimbang untuk orang kita kurang-kurangi gitu kan. Wailul mutaffifin kan kesananya gitu kan, seterusnya. Nah seperti itu. Jadi hak Allah ya, kaidah-kaidah syariah di dalam kita berniaga ini kita harus perhatikan. Nah yang itu juga akan akan menambah keberhasilan kita di dalam berniaga insyaallah taala. Karena kata Rasulullah al-bai'anu bil khiyar, ya kan, jual beli itu dengan khiyar, ya, malam yatafarraqa. Fa in sadaqa burika lahum fi bai'ihima. Ya kan, wa in kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Rasulullah perdagangan itu dengan khiyar. Kalau kedua-duanya jujur, kalau orang yang jual dan membeli itu jujur, maka
akan diberkahi. Kalau berdusta ada yang disembunyikan, ya cacatnya ditutup-tutupi. Misalnya nih mau kalau jual beli mobil nih gitu kan, iya kan. Nah terus yang berikutnya kita harus yakin nih. Nah ini supaya tadi tidak melalaikan itu, bahwa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata beliau Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, ya kan, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Wa in abta anha fattaqullaha wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wa da'u ma haram. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Rasulullah, wahai manusia, katanya gitu, takwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan perbaikilah atau bagus-baguslah di dalam kalian mencari rezeki. Nah, di dalam mencari cuan. Ajmilu, bagus-baguslah. Nah, bagus-bagus itu apa? Ya tadi perhatikan kaidah-kaidahnya, akad-akadnya, jangan sampai riba, jangan sampai ada gharar, gitu kan. Jangan sampai, kalau dari sisi waktu jangan sampai melalaikan, gitu kan. Tadi waktu sholat dipepet-pepetin, gitu kan. Benar. Alasan ajmilu fit talab kata Rasulullah. Gitu kan. Ketahuilah bahwa tidak ada satu orang yang meninggal dunia, tidak ada satu jiwa yang mati kecuali semua rezekinya sudah tuntas diambil oleh orang itu. Artinya sampai di sini artinya bahwa wa in abta anha, kemudian saya lanjutkan sedikit, wa in abta anha, meskipun rezeki itu mungkin telat datangnya kata Rasulullah, tapi tidak akan rezeki itu tidak ada yang sampai kepada seseorang sebelum dia mati. Artinya bahwa itu juga harus jadi prinsip untuk kita. Nah, ini yang mungkin sering kita dengar dalam kajian, bahwa semua rezeki seorang itu sudah diatur sama Allah. Ya kan? Kita mau ngoyo apapun gitu kan, kalau bukan rezeki nggak dapat gitu kan. Betul. Tapi walaupun santai, mohon maaf nih, kita mau ngajarin malas-malas juga nih kan. Walaupun santai, kalau memang rezekinya ya, ya akan sampai. Lagi ada fenomenal di platform Shopee Live, TikTok Live. Ya kan, itu kan apa yang benar-benar live, mereka dagang tuh sampai jam 4 pagi, jam 3 pagi. Itu kalau memang dapatnya cuma hari itu mungkin 300.000, 500.000, ya udah ya. Itu rezekinya situ. Bukan sengaja dipanjangin dari badai Isya sampai subuh dia nge-live jualan. Ya usaha tetap harus maksimal. Usaha tetap harus maksimal. Tapi bukan harus mengorbankan yang lain. Kan? Bukan tidur harus, jadi kurang. Iya, katakanlah gitu tadi, mengorbankan waktu sholat, mengorbankan hak untuk keluarga dan yang lainnya. Ya tetap harus maksimal. Harus profesional gitu kan, seterusnya gitu. Wa in abta anha. Saya ada cerita nih, bagus nih, terkait dengan itu rezeki itu. Kejadian nih, belum lama ini. Ada tetangga meninggal. Ya, di Jonggol nih. Ada tetangga meninggal. Saya takziah. Maghrib meninggalnya. Habis maghrib saya takziah. Saya tanya ke ustadznya di situ, ustadz di kampung situ. Saya bilang, ustadz, ini mau dikebumikan kapan? Gitu kan, jenazahnya mau dimalamkan, semayamkan semalam atau baru besok gitu kan, atau mau bagaimana? Wah, kata ustadznya, saya pengen malam ini kita urusi jenazahnya sampai tuntas. Insya Allah kondisi juga cerah gitu kan. Nah, dan biasanya kita juga memang cepat-cepat kata beliau gitu. Terus perlengkapannya ada Ustadz, tanya begitu kan. Kata beliau, itu dia katanya. Ini saya barusan dari masjid, dia bilang gitu. Kain kafannya kurang. Kurang tuh dalam artian kurang lebar, kurang besar? Iya, kurang, nggak cukup gitu. Mungkin hanya bisa pada saat itu ibu-ibu yang meninggal, nenek-nenek. Mungkin hanya bisa dipakai 2 lapis, kan harusnya 5 gitu kan. Nah, seterusnya intinya kurang. Nah, terus gimana? Ini kan udah malam. Ini mau beli dulu katanya. Kan udah malam saya bilang nih. Ya kan, toko udah tutup. Kita tahu katanya pemilik toko kain yang di Pasar Jonggol itu, kita tahu rumahnya. Kita mau datang ke rumahnya. Nah, singkat kata dia datang ke rumahnya beli. Ya kan, orang itu coba bayangkan dari pagi mungkin nungguin toko tuh sampai tutup. Iya, ya kan? Bener. Iya kan? Bener. Dia udah, tapi nggak ada yang beli nih. Iya, bisa jadi misalnya, udah ada yang beli misalnya begitu. Atau mungkin sedikit gitu ya. Misalkan udah dapat katakan 500.000. Mungkin dia udah catat tuh pembukuan hari ini dapat 500.000 gitu kan. Dia nggak menduga kalau kemudian rezekinya akan bertambah lagi tuh, ada orang datang ke rumahnya. Tengah malam. Masya Allah. Ya kan? Ya ini tuh contoh konkret tuh. Definisi dari
rezeki yang bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka itu Betul, ya. itu yang pertama. Yang kedua memang rezeki itu sudah digariskan sama Allah. Ya, tapi kita punya kewajiban untuk memaksimalkan usaha. Tadi perintah Rasul kan di awal tuh ajmilu fit tolab. Ajmilu itu kata itu sangat lengkap sekali tuh. Jami mani. Dia singkat tapi padat tuh kata itu. Masya Allah. Ya kan? Harus profesional, harus maksimal, harus diperhatikan hak-hak yang lain dan seterusnya itu kalau dibedah tuh kata itu. Masya Allah. Nah, maka kata Rasul, da'u khudhu mahalla wa da'u maharum. Ambillah cara-cara yang halal, tinggalkan cara-cara yang haram. Wah, ajib nih. Saya ilmu baru juga tuh ya. Nah, hadis. Iya. Ya, saya baru tahu maksudnya. Masya Allah. Nah, kalau untuk fenomenal tentang ilmu yang bermanfaat nih, Ustaz. Ini kan ada hubungannya juga sama para pengusaha atau mungkin konten kreator. Iya. Yang mungkin mereka juga punya beberapa usahanya selain memang berupa produk, tapi ada juga berupa jasa yang nggak terlihat. Misalnya dia jadi pengajar. Dia jadi konsultan, dia buka workshop, webinar, nah kan lagi happening itu misalnya sekarang. Yaitu apakah ini dikategorikan sama seperti halnya dengan ilmu yang bermanfaat? Contoh, banyak juga yang menganggap bahwa ilmu yang bermanfaat dalam artian mungkin adalah ilmu agama. Tapi ada juga para pengusaha, dia nge-share ilmunya betul-betul seputar dunia aja nih ya, Bas. Teknik berbisnis, berdagang, atau mungkin teman-teman desainer tuh dia cara ngedesain, ya apapun itulah, hal-hal yang memang ilmu-ilmu dunia. Nah, itu kategorinya selain memang mungkin pahala gitu ya, tapi maksudnya ini dikategorikan dengan ilmu yang bermanfaat nggak? Memang amal jariah nantinya, ya kan? Apalagi ya misalnya ya, yang ada tiga amalan yang nggak terputus. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh mendoakan. Gitu-gitu ya. Pokoknya apapun itu halnya dengan yang perihal dunia nih. Atau nggak dagang, nggak cuma jasa, tapi dia misalnya punya reseller, dia mempermudah resellernya, ya apapun itulah, membantu orang, ya kan, atau mungkin dia bagi-bagi hadiah, macam-macam lah, atau ngajarin temennya untuk buka usaha, itu gimana, Chat? Ya secara umum kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu, predikat terbaik manusia itu kata Rasulullah, anfa'uhum linnas, adalah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain sebanyak-banyaknya. Nah, manfaat di situ ya tidak mesti harus ilmu syariat saja, apapun gitu kan. Untuk yang maslahat, yang untuk menunjang seseorang bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tadi berbicara bahwa cuan tidak menjadi penghalang gitu kan, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan justru mohon maaf nih, kalau saya boleh beranalogi, orang yang punya cuan, dia bisa dapat pahala dalam waktu dan tenaga yang sama dikerjakan dengan ibadah yang sama dengan orang yang mohon maaf misalnya begitu tidak punya cuan, ya jauh berlipat-lipat. Masa iya? Jauh banyak. Coba ya. Ada contoh kasus atau mungkin contoh kasus nih. Salat. Nah, kita paling mudah nih salat. Setiap kita salat, ya kan. Ini ada orang soleh secara finansial biasa-biasa. Ya, dia cuannya hanya cukup untuk diri sendiri misalnya begitu. Ya kan? Kemudian ada orang yang dia suka sholat tapi cuannya juga banyak. Entah itu dia berbisnis apa segala macam. Berbisnis, entah itu apapun gitu kan. Ya, dia cuannya banyak. Kemudian orang dengan cuannya tadi tidak menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai sebagian cuannya itu katakanlah membangun masjid. Oh, Masya Allah, ya kan? Atau bangun pesantren. Misalnya bangun sekolah, bangun panti asuhan atau apapun, masjid lah kita contohkan, ya kan, masjid, dia bangun masjid, sholat di situ 100 orang. Nah sekarang datang waktu sholat zuhur misalnya, kita analogikan satu waktu sholat zuhur itu sama Allah misalnya ada pahalanya itu 10. Kita anggaplah 10 pahala nih. Iya 10 pahala bagi setiap waktu sholat. Misalnya begitu, sholat zuhur nih, ini 2 orang sholat. Si yang biasa-biasa aja sedikit cuan dapat 10. Si yang cuan ini dia sholat kan? Iya, sholat. Dapat 10 dari dirinya sendiri. Sama-sama 10 nih. Iya, sama-sama 10. Tapi yang punya cuan ini yang sudah bangun masjid tadi, dia dapat tambahan. Oh iya. Dari orang-orang yang sholat. Iya. Tadi katakanlah ada 100 orang kali 10. 10.000 tuh ya? 1.000. Iya kan? 1.000. Berarti dia nambah tuh Pak 1.000. Jadi sama-sama sholat, dalam satu kali sholat yang ini dapat 10, yang ini dapat 1.010. Oh iya.
Ya, gara-gara cuan tuh. Cuan tuh. Ih, kebangun tuh masjid. Iya. Oh iya. Insya Allah ilmu yang lain juga begitu. Mengajarkan ilmu bisnis, katakanlah tadi kan. Mengajarkan ilmu bisnis. Dengan bisnis itu orang sukses, kemudian dia bangun masjid. Wah. Ya, masya Allah. Kan? Iya benar. Iya, mohon maaf nih urusan pahala itu seperti MLM. Oh. Kita nggak lagi bahas tentang MLM-nya guys. Enggak. Kita lagi bahas downline-nya. Iya, downline-nya. Jadi semakin banyak tuh. Iya, pengambil manfaatnya semakin banyak tanpa mengurangi tuh jatah yang ini. Kan begitu. Ini hadis Rasul ini. Iya, betul. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayyan qusamin ujurihi syai'a. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, ya kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang lain gitu kan, maka baginya pahala dari orang itu tanpa mengurangi pahalanya. Atau memfasilitasi orang untuk berbuat kebaikan, maka akan mendapat nama yang sama. Betul. Makanya betapa kita bayangkan Rasulullah SAW itu pahalanya seberapa banyak. Setiap kita sholat itu ada juga pahala seperti pahala kita untuk Rasul. Masya Allah. Dan yang sholat berapa miliar orang sekali sholat. Begitupun para sahabat yang meriwayatkan ilmu. Mereka mulia, Masya Allah. Masya Allah. Artinya itu menarik ya Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, mengenai memfasilitasi para graphic designer, jasa-jasa kami ini kan ada aplikasi. Artinya banyak mitra-mitra yang memang di dalam sini adalah para freelancer graphic design, video editor, ya kan, macam-macam lah. Ya kan, nah sehingga mereka tuh misalnya buka kelas, buka workshop, ya kita nggak pungkirin lah, iya paham untuk salah satu nafkah dia juga, paham dia buka kelas berbayar untuk cuan, untuk bernafkah, iya, cuma kan kadang dicibir Ustaz. Ya janganlah. Ih, tahu kan sih kayak gitu kan, buka kelas sedikit, saya pun juga nge-share ilmu dan lain-lainnya lah yang pada buka kelas, seakan-akan tuh kayak mereka dicuanin, seakan-akan apa tuh istilahnya, iya kayak gila duit gue diperes nih, gila duit gue di ini kan ngajar kan. Iya. Nah, padahal bayangkan ketika para desain nih, kita ngomongin desain, terus tiba-tiba dia ngajarin ilmu desain, terus tiba-tiba yang dapat manfaatnya dipakai untuk dapat order dia gambar arsitek masjid, iya kan, banyak pengusaha dia nggak tahu, gue pengen punya masjid nih, bangunin dong, dia gambar, jadi itu masjid, luar biasa loh pahalanya dia nih. Betul. Sampai masjidnya terbangun berdiri, kokoh. Iya kan Ustaz? Betul. Masya Allah. Nah, yang terpenting dari itu semua harus disertakan niat. Jadi jangan, mohon maaf nih tadi katakanlah mengadakan workshop atau apapun itu, training dan seterusnya. Oh, tapi niatnya? Iya, niatkan juga. Nah, kalau di situ apalagi tadi misalnya kita tarik katakanlah retribusi atau apalah istilahnya gitu, untuk kepesertaan itu gitu kan, ada uang pendaftaran, registrasi atau apapun gitu kan. Nah, jadi jangan niat kita sebagai pelaku nih, antum misalkan dan teman-teman, jangan lupa kemudian niatkan ya mengambil itu tidak apa-apa. Tapi niatkan juga bahwa bukan itu yang utama kita. Utama kita adalah mengajarkan, mudah-mudahan setelah ini ada orang misalkan bangun masjid atau apa. Kan innamal a'malu binniyat. Iya. Kalau diniatkannya untuk nafkah anak istri dan lain-lainnya, bagus, itu juga keibadah juga ya? Ibadah, jelas. Kewajiban itu kan. Jelas ibadah itu. Itu. Berbicara mengenai kewajiban, apakah seorang muslim kalau mau dagang wajibnya juga jualan herbal sama madu, Ustaz? Ini juga perhelatan nih. Begitu ngaji, jual siwak. Apakah harus jualan herbal, Ustaz? Walaupun pengusaha herbal, Masya Allah, kalau tahu ilmunya kan, omsetnya kan luar biasa. Tapi kan memang dia sudah menguasai. Tapi apakah begitu? Kalau kita lihat, boleh izin Ustaz ya, kita biografi Ustaz lagi tadi ya. Gitu ya, beliau distributor kitab. Oke, kita masih ada hubungannya. Kopi, supplier beras, ekspor kelapa, lele. Nggak ada madu nih sama sirwal. Nggak, soalnya stigmanya begitu Ustaz. Kalau udah ngaji mereka bukannya itu, nggak ada ilmunya digas. Pas nggak jalan usahanya, ikhtiarnya nggak tepat karena dia nggak punya ilmunya, taunya cuma boleh usaha itu. Futur. Kan? Iya. Ya gitulah. Gimana tuh Ustaz? Iya, jadi yang pertama ini saya mohon maaf nih, sebenarnya saya bukan
Coach. Oke. Ikan coach juga kan, guru, ustaz. Enggak juga. Masalah untuk masalah bisnis nih. Cuma dari pengalaman aja. Oke. Cuma dari sharing pengalaman saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama, kalau kita mau mulai usaha, itu harus sesuai dengan passion kita dulu. Oke. Ya kan? Banyak peluang. Gitu kan, jangan kemaruk dulu kita. Kalau kata orang Sunda, jangan ngerau kusiku katanya gitu. Ngerau apa? Ngarau kusiku. Ngarau kusiku itu. Iya, jadi semuanya diambil nih. Gitu kan. Siku ini. Iya, pakai sikut ini. Diambilnya pakai sikut gini. Kan enggak ada yang kena. Ketika dia berdiri pada jatuh gitu kan. Diambil pakai tangan. Itu hanya istilahnya. Artinya jangan kemaruk kalau kata orang Jawa. Ya. Jadi sesuaikan dengan passion kita. Saya dulu, ini mohon maaf nih cerita. Dulu ketika di Kairo itu banyak sekali kesempatan, peluang, travel terutama, karena Mesir itu kan museum terbuka, negara museum terbuka, jadi devisa negara tertingginya itu dari tourism. Dan banyak turis Indonesia ke sana. Terus mau dijadiin apa Ustadz Mutaufik tour guide-nya? Tour guide betul. Saya sempat ngikut, ya ada tawaran gitu, saya ngikut, tapi lama-lama cuannya besar. Iya, cuannya besar karena travel ya kan, gitu. Tapi saya mikir-mikir ini nggak sesuai dengan passion saya. Kalau saya ikutin terus ini, ya tadi dunia pendidikan, gitu kan. Pernah juga jadi kerja di travel umroh sampai saya itu diteleponin, dikasih fasilitas dan seterusnya gitu. Tapi saya bilang enggak, ini bukan passion saya. Walaupun cuan pada saat itu, gitu ya. Nah, tapi saya coba itu tadi. Dulu saya kuliah di Libya. Teman-teman itu kalau punya buku asli Arab itu, gitu kan. Senangnya bukan main. Wah, saya mikir nih, ternyata di sini murah gitu kan. Saya kalkulasi dengan biaya ongkos kirim gitu kan, berapa, ternyata masih oke. Untungnya masih bagus, sangat worth it banget gitu. Ya, akhirnya saya kontak teman di Jakarta. Mau nggak ente jualin nih di Libya? Ana yang kirim bukunya. Entar selisihnya kita bagi. Itu tuh mulai tuh saya sekarton, 2 karton, 3 karton, sampai akhirnya 1 kontainer tuh. 20 feet, 40 feet, 40 feet, kadang 40 feet. 20 feet berapa ton tuh? 20 feet ya sekitar 20-an ton. Iya mungkin, tapi kan kita nggak pakai bukan pakai tonase ukurannya, pakai karton tuh. Pakai karton ya, pakai kubik. Ya, kubikasi. Masya Allah, cuanisasi tuh Ustaz. Cuanisasi. Nah, setelah itu baru kemudian kita sudah fokus di satu gitu kan. Nah, baru kita kemudian berhasil kita kembangkan ke yang lain. Itu bahkan mungkin kalau sudah, mohon maaf nih, ada tabungan gitu daripada ngendap. Nah itu diinvestasikan. Mungkin ada teman yang itu fashionnya di kopi, saya gitu. Saya teman tuh, dia fashionnya di kopi, gitu kan. Saya join dong, gitu kan. Ya gitu. Akhirnya saya join. Saya misalkan bantu di marketnya aja, misalkan di marketingnya aja. Dia yang produksi, dia yang, karena dia untuk kopi itu punya keahlian tertentu kan, harus memilih biji yang bagus itu yang bagaimana dan seterusnya. Tuh catat tuh Ustadz Nurdin tadi, Masya Allah gitu kan teman-teman, hafizahullah, udah ngasih tahu ke kita kalau kelebihan duit coba investasi, jadi investor. Kasih solusi, ayo saya buka buat teman-teman mau jadi investor boleh. Masya Allah. Ujung-ujungnya ke situ terus. Nggak apa-apa. Artinya berarti nggak harus melulu dengan jualan yang tadi ya. Harus. Bahkan kalau dia bukan fashionnya di situ, ya itu tadi akhirnya kan rugi terus putur. Iya, itu malah lebih parah tuh. Nah terus harusnya kita punya bisa membaca peluang ya. Kalau entrepreneur itu kan nggak ikut-ikutan dia. Maksudnya gimana? Iya, ya trennya masih gitu. Iya betul. Dia harus mencari peluang yang baru. Tuh bener. Entrepreneur kan gitu, cari ide yang baru. Jangan es kepal Milo lagi naik, ente ikut-ikutan buka, taunya lah hilang sekarang nih. Kalap lagi tuh. Itu dia. Iya, inovatif ya berarti. Inovatif, iya. Kreatif, bukan inovatif lagi, kreatif. Kreatif loh itu. Kreatif itu meng-create, ya kan, meng-create peluang yang baru. Iya. Apakah di dalam sini dibahas juga nih Ustaz? Nah, saya penasaran sama buku Muslimpreneur ini nih. Saya penasaran nih, soalnya di sini tuh rahasia sukses seperti minimal kita pengen banget ikutin sahabat Nabi gitu kan, Masya Allah, gitu kan. Iya itu coba kita lihat dari, kita bedah tipis-tipis ya. Boleh. Bab pertamanya belajar bisnis dari sahabat Nabi. Totalitas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, profesionalisme Umar bin Khattab, kedermawanan Utsman bin Affan, kemandirian Abdurrahman bin Auf, keberanian Zubair bin Awam. Ada berani tuh. Dia dibedah semua sama Ustadz. Datanya lengkap berarti saat ya? Ya kurang lebih lah. Kalau lengkap banget enggak. Ya, hanya cuplikan aja. Masya Allah. Ya.
Oke, bisnisku adalah ibadahku, kekayaan hanya jalan bukan tujuan. Oke, cermat memanfaatkan peluang. Oh, ini nice ini. Resiko strategi. Oh, sampai resiko juga dibahas ya, Sat, ya? Dikit-dikit ya. Karena kadang-kadang kan kita terlalu semangat, resikonya kagak dipikir. Akhirnya Bang, itu yang tadi tuh. Oh iya, futur lah. Iya. Ntar disalahin hijrahnya tuh. Itu dia. Salahnya jangan sampai begitu, disalahin. Mana nih? Ya kan gara-gara hijrah. Terus diomongin juga sama tetangga, sama mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin kerabat terdekat atau saudara. Tuh lihat deh. Udah deh, nggak usah hijrah deh, nggak usah ngaji-ngaji. Lihat hidup dia sih susah. Padahal mungkin ikhtiar dia nggak tepat. Framing yang ngajinya itu yang jadi disalahin. Iya. Oke, ini buat perencanaan fokus. Tipis-tipis Ustaz, bahas dong Ustaz di sini Ustaz, di buku Muslim Partner ini katanya lagi rame, lagi viral nih di kalangan para kita berlima ini aja sih. Enggak lah, lagi rame nih loh. Banyak yang bahas. Tadinya partner saya aja langsung kayak, oh nih enak nih dibahas monolog nih katanya nih. Masya Allah, Allahubarik. Masya Allah. Gimana tuh Ustaz? Bocoran dikit dong Ustaz. Oh ini penerbitnya Pustaka Imam Syafi'i. Iya. Oh Syafi'i. Yang dari buku-bukunya Ustaz Yazid kan juga Pustaka Imam Syafi'i kan? Iya betul, buku-buku beliau di situ. Iya kan, saya ada tuh buku beliau yang oke. Iya. Yes. Gimana Ustaz? Bocoran Ustaz? Ya, bocor lagi nih, satu lagi tips nih. Lebih baik jadi sirip hiu daripada jadi kepala, tapi kepala ikan teri. Waduh nih, maksudnya gimana nih? Menarik nih. Lebih baik jadi sirip hiu, ikan hiu, ya kan, daripada jadi kepala, tapi kepala ikan teri. Maksudnya gimana nih Ustadz? Masya Allah nih. Ini luar biasa nih kayaknya nih. Iya tuh. Saya tuh dulu berangkat dari pengalaman juga. Ketika saya mengawali tadi yang bisnis jualan kitab itu dengan teman-teman di Libya. Oke. Saya terus terang, saya berangkat dari nol loh modal. Nol, nggak ada sama sekali. Modal saya pinjam pada saat itu dari kawan, ya kan, dari tantenya malah. Oke. Gitu kan. Tapi kita pede gitu kan. Kita sampaikan proposal kita gitu, dia yakin ini anak muda nih mungkin semangat dan seterusnya gitu. Mungkin juga karena kasihan kali ya. Dikasih tuh saya melalui ponakannya gitu kan. Kita usaha mulai berkembang. Tapi ya segede-gedenya juga ya modal kita pada saat itu ya segitu-gitu aja. Mohon maaf, angkanya masih di bawah 100 gitu. Saya modal awal pada saat itu dipinjemin 40 juta pada saat itu. Sama orang. Ya jazakallah khair. Nah, kemudian saya dapat tawaran. Dari Pustaka Ibnu Jauzi itu, dari Ibnu Jauzi itu. Iya. Karena saya sering belanja gitu kan tiap bulan gitu kan. 40 juta ini habis di Jakarta gitu kan. Berapa? Jadi sekian gitu kan. Kita jangan dulu ambil ya, kita sepakat jangan dulu ambil keuntungan nih, kita tambahin ke modal kita supaya tambah berkembang gitu kan, supaya belanja kita lebih banyak, gitu kan, terus gitu. Nah teman saya kadang-kadang ngambil tuh, saya komitmen sama diri saya sendiri, saya nggak mau ambil, gitu kan, terus gede, karena kita sering belanja tuh sama toko-toko buku yang ada di sana gitu kan. Akhirnya dia ngelirik kita juga kali ya. Wah, akhirnya saya ditawarin, kalau kamu memang masih ada permintaan gitu, duit kamu nggak cukup, kamu ambil aja dulu katanya gitu. Nggak apa-apa katanya gitu kan. Bisa bayar tempo. Iya, bayar tempo 3 bulan waktu itu. Saya bilang kalau temponya berapa? 1 bulan katanya. 1 bulan nggak bisa. Saya bilang kirim ke Indonesia aja 3 minggu sampai 1 bulan gitu kan. Prosesnya panjang. Belum di sininya, belum kita di sananya pasarkan. Terus kamu maunya berapa? 3 bulan. Nah, tapi kata dia karena kamu tempo harganya dinaikin dikit, nggak masalah, saya bilang gitu. Udah mulai dikasih tuh, banyak lagi gitu kan. Nah, terus sampai akhirnya dia mungkin melihat peluang juga dia nih gitu kan, wah kayaknya oke nih gitu kan. Dia tanya saya di interview, gitu kan, tentang kondisi di Indonesia seperti apa, prospek kitab ini di Indonesia seperti apa gitu kan, daya baca orang Indonesia dengan bahasa Arab seperti apa. Saya presentasikan aja, saya pede aja tuh. Saya pede, akhirnya dia bilang, kamu bisa nggak ikut pameran buku terbesar di Indonesia katanya. Wow, ditantang dong. Iya tuh. Sudah mati saya kunjung aja belum pernah. Iya. Islamic Book Fair pada saat itu di Jakarta itu kan pada saat itu di Istora pada saat itu. Kalau sekarang di JCC kan. Saya pada saat di Jakarta belum pernah tuh kunjung ke sana. Karena kebetulan selalu ada kegiatan pas ujian atau apa gitu kan. Jadi saya sekolah dulu di Semarang gitu kan, jauh dari Jakarta. Tapi saya nggak bisa bilang karena pertanyaannya bisa apa enggak, saya jawab bisa.
Wow. Kan? Tekad Nggak ada yang ini. nggak bisa. Masya Allah. Nggak ada yang nggak bisa ya kan? Nothing impossible. Mau gimana ntar mau urusan ntar. Iya. Saya bilang bisa. Oke katanya, saya minta informasi tentang pameran-pameran di Indonesia. Nah lo. Nah, saya bilang oke, saya minta waktu, saya bilang gitu. Ya, supaya saya kontak dulu kapan waktunya, di mana tempatnya, berapa biaya sewa standnya. Oke. Oh, itu pada saat itu udah saya pulang kamar, saya buka komputer online, kita cari searching, udah cing googling, dapat, saya telepon IKP Jakarta pada saat itu. Bisa kalau dan seterusnya, intinya bisa. Oke. Saya calling dia. Bisa, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang oke, saya danain semuanya, termasuk akomodasi kamu selama di Indonesia dan seterusnya, begitu kan, tiket PP dan seterusnya, menjadi tanggungan dia. Oke. Gitu. Tapi saya pada saat itu mikir, waduh, saya bilang ini, tapi kalau dia jadi ke Indonesia, kemudian nanti dia jalan sendiri, ini akan mengganggu atau mengambil pasar saya kan? Iya kan? Ya, sudah saya rintis nih sama teman-teman gitu kan. Ya, saya mulai agak pertimbangan tuh. Jadi apa enggak gitu. Tapi saya coba dulu deh untuk yang pertama kali gitu kan. Kita datang ke sini. Qadarullah pada saat itu Islamic Book Fair yang saya ikutin pertama itu tahun 2008. Saya tahun kedua waktu itu di Kairo ya. 2008 saya turun ke Jakarta. Kontainer saya telat masuk. Nah, terus? Jadi pameran mulai, belum ada barang-barang di booth. Belum ada barang-barang di booth kita. Lah. Waduh. Belum loading lagi, lama lagi. Iya, tuh. belum loading lagi lama. Pameran kan sepekan biasanya tuh. Ya kan? Pameran tuh sepekan. Saya bingung. Nah, saya banyak teman-teman di pusaka Imam Syafi'i jazakumullah khair. Ya kan? Teman saya di Imam Syafi'i itu daripada stand ente kosong katanya gitu. Iya kan? Ente isi aja tuh pakai buku-buku Imam Syafi'i. Katanya begitu. Pusaka Imam Syafi'i. Saya bilang boleh nggak? Boleh. Gimana sistemnya? Masalah sistem belakangan kata dia gitu. Dan daripada stand nanti kosong katanya gitu kan. Udah semangat tuh. Masya Allah tuh. Allah kasih kemudahan tuh. Udah saya ini kan. Terus laku saya kasihkan aja gitu kan. Tapi ternyata kita dikasih juga gitu kan. Artinya tadinya saya yang penting isi ini aja supaya nggak kosong gitu kan. Di hari kedua mohon maaf, kontainer keluar. Terus? Ya loading. Kemudian di hari Jumat baru masuk tuh barang kita. Tapi Allah kasih kemudahan 3 hari itu penjualannya menutup yang sebelumnya itu, hari-hari yang sebelumnya itu. Alhamdulillah. Ini kita tahadats bineman, alhamdulillah. Nah gitu kan. Nah setelah itu kan bosnya ikut tadi. Ya kan? Bosnya ikut tuh. Adiknya pada saat itu. Adiknya ikut sama saya. Gitu kan, nah, mungkin dia bikin report kali kan ke sana. Kita kembali ke sana, saya dibayar pada saat itu sebagai pendamping dia dan seterusnya gitu. Sisa barang saya taruh di gudang. Kita taruh sewa gudang. Nah karena ada sisa barang itu, kemudian dia nawarkan ke saya, bagaimana kalau kita ke depan kita kerjasama. Wah. Dia bilang gitu. Saya bilang kerjasama bagaimana? Gitu kan. Saya terus terang modal saya ya sedikit, cuma sekian gitu kan. Nah sementara barang dia banyak. Terus seterusnya gitu. Iya. Kata dia, ente bisa kasih list ke saya apapun barang yang ente mau, buku, herbal, apapun gitu kan, korma dari Timur Tengah kita adain. Ya dan seterusnya gitu kan. Nah cuman permasalahannya buat saya tadi pertimbangan itu. Tapi kalau saya kerja sama dia, gitu kan, ada kekhawatiran yang sangat besar pada saat itu. Ya bisa jadi pasar saya yang selama ini saya bangun itu kan profit dari situ kan ya full ke saya gitu kan. Nah, sekarang saya harus share dengan dia, harus bagi gitu kan. Walaupun kemudian pasar kita bisa buka yang lain dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya saya berpikir itu tadi, saya lebih baik jadi sirip ikan hiu daripada jadi kepala ikan teri. Iya. Dan sekarang saya jadi siripnya ikan hiu. Ganas. Iya, alhamdulillah walaupun cuma jadi sirip, gede siripnya. Iya. Lebih gede daripada kepala, bahkan sebadan-badannya ikan teri. Masya Allah. Iya, mungkin kalau pada saat itu saya nggak mau, saya jadi kepala tapi ya teri kecil. doang. Iya, kecil aja. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Sekarang omsetnya udah 2 digit. Yang mana? Yang buku itu. Buku ini. Ya, alhamdulillah tuh saya bangun dari nol itu.
Nih guys. Hadis bin Ni'mah. Iya, boleh. Happy kita mendengar Iya, happy. cerita keberhasilan orang itu kan masya Allah, kenikmatan orang apa segala macam kan. Maka saya dengar tuh artinya termotivasi, menginspirasi. Ustadz Nurdin Aput Sarbini LCMPD. Hafizahullah teman-teman nih, Muslimpreneur nih. Insya Allah teman-teman ini bisa menjadi solusi yang paling solutif buat teman-teman karena di sini dibongkar ya rahasia pengusaha Muslim sukses ala sahabat Nabi SAW. Ini penerbitnya adalah Pustaka Imam Syafi'i. Tadi tipis-tipis sudah saya bahas, ya kan ada apa aja di sini itu. Ini perbabnya tekuni ATM, hobi, coba-coba. Oh justru ditekunin tuh ya, dijelasin semua di sini ya. Bahkan di sini tadi ada juga yang mengenai perjalanan ketika Abu Bakar Siddiq berdagang seperti apa, totalitas sekali beliau gitu kan. Tuh, terus juga profesionalisme Umar bin Khattab. Jadi buat teman-teman yang profesional tekun apa segala macam, jangan takut, jangan dikira bahwa nih kayaknya ahlu dunia nih kayak ini. Enggak begitu, udah dibahas kita satu persatu ya teman-teman ya. Nah, buku-buku ini apakah juga nanti kalau tadi kan berbicara mengenai booth, tadi kan Ustadz bilang kan booth sempat kosong, nggak ada loadingnya, ya kan belum datang kontainernya apa segala macam. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi dong di Muslim Live Fest nanti dong. Insyaallah. Iya. Boleh dong dibukain dong denahnya dong. Boleh. Iya boleh. Nah ini nih kan hadir juga insya Allah di Muslim Live Fest. Insya Allah ya? Ana hadir di pertama di Stand Education tuh, karena kita ada pesantren sama Andalus. Oke, di sini nih. Iya. Yang 64 sampai 68 ini ya. Ya. Itu stand di sekitar situ. Sebelahnya apa tuh kayaknya nggak asing namanya tuh. Nggak asing tuh, kasih solusi ya. Tanggaan gitu. Oh iya deket-deketan. Nanti juga saya di Mojo juga Muslim Journey. Di atas ya? Iya, 93 ya? 93 itu insyaallah. Di Halal Travel, di Education juga ada. Insyaallah. Oke. Macam-macam di sini nih. Nah, kita mohon maaf nih, saya sampaikan nih pesantren kita juga salah satu program unggulannya tentang entrepreneurship. Oh, yang ini? Ya, pesantren Andalus. Andalus ini. Iya. Jadi visi kita itu membentuk generasi robbani, cendekia dan mandiri. Nah, salah satu program unggulannya itu entrepreneurship. Jadi kalau untuk belajar di sana nanti dari muda tuh udah dicekokin dalam arti positif ya. Dicekokin ilmu-ilmu nantinya buat dagang. Iya. Buat apa? Paling tiga poin yang kita sebut dengan MMS tadi. Yang paling mendasarnya mental, ya kan, atau mindset, mental, kemudian soft skill. Oke. Boleh kalau ntar Ustadz misalnya pengen hadir kami untuk di sana untuk berbagi cerita. Itu yang saya tunggu tuh. Boleh. Dulu ditawarkan. Oh iya dong. Iya dong, boleh dong. Maksudnya membantu teman-teman atau adik-adik kita. Boleh. Ke adik-adik boleh kita. Banget. Di mana lokasinya Ustadz? Di Jonggol. Oh iya, di Jonggol. Waduh, saya juga pengen ketemu sama Sony Wakwau. Apa jangan-jangan deket situ Sony Wakwau? Mungkin ya. Dari mana? Bapak lo di mana? Jonggol. Kan begitu, Jonggol tuh ya. Masya Allah. Nanti di sini akan ada sesuatu apa Ustaz di Muslim Live Fest? Coba mungkin. Ini kan bisa dibilang gede-gedean Ustaz, insya Allah. Insya Allah. Karena di sebelum-sebelumnya adalah di Stora, di Jogja. Nah, ini hadir sebelumnya lagi di JCC. Iya, yang 2019. Ya. Yang ada Ustadz Nuzul apa segala macam kan. Betul. Di sini beliau-beliau juga hadir, Ustadz-Ustadz kita. Masya Allah gitu kan. Nah, ya tadi Ustadz Nuzul, Ustadz Syafiq dan lain-lainnya insya Allah hadir. Nah, tapi bedah buku. Jadi bukan kajian yang secara masif. Nah, jadi buat teman-teman di sini agar suasana juga kondusif apa segala macam, hadir insya Allah di tanggal berapa dan Agustusnya? 26 Agustus ya? 26 Agustus 2022, 26, 27, 28 3 hari. Biasanya Jumat Sabtu Ahad tuh, betul ya? Nah 3 hari tuh kita hadir di sini di BSD, di ICE BSD. Iya. Insya Allah di sana nanti kita ada bedah buku ini nih dengan Pustaka Imam Syafi'i. Oke. Pustaka Imam Syafi'i tadi tuh? Ada ininya. Ini beda ya, Mahat Imam Syafi'i beda ya? Bukan. Bukan ya? Ada kok mana ada ya tadi? Ada yang di agak ke bawah kayaknya. Coba bawa lagi. Pustaka Imam Syafi'i harusnya di ranah buku itu ya. Gimana ya? Oh gede banget, Masya Allah. Pustaka Imam Syafi'i, Insya Allah ada juga. Oke. Jadi buku ini Insya Allah ada di sana. Ada juga di sana. Pasti ada di sana. Nah, teman-teman kalau sambil nunggu, misalkan nantinya sambil nunggu mau berangkat ke sana, nah kalau pengen langsung ambil buru-buru online juga bisa. Nah, itu lebih simpel sih online. Nih kami mudahkan teman-teman ya. Cek aja di deskripsi postingan ini di bawah nih ya. Insya Allah tuh teman-teman cek aja. Nah di situ nanti akan kita siapkan
satu ya apa ya platform atau website untuk memudahkan teman-teman. Jadi teman-teman kalau bingung kira-kira mau nyarinya di mana nih, langsung kami sediakan ada di deskripsi di bawah ini. Tinggal klik aja, langsung nanti muncul nih situs keluarnya Muslimpreneur ini. Ya, yang tentunya buku ini karangan dari Ustadz Nuruddin. Masya Allah. Boleh Ustadz, mungkin ada yang terakhir mau disampaikan ke teman-teman semua terkait para entrepreneur muslim lah. Biar apa nih kiat-kiatnya nih? Ya, secara umum tadi yang disampaikan ya, intinya yang pertama kita harus sesuaikan dulu dengan passion kalau kita mau mulai. Ya, supaya kita enjoy. Enak gitu kan. Betul. Ya, nggak terlalu banyak tantangan karena memang ya itu dunia kita gitu, sesuai dengan passion kita. Yang kedua fokus, jangan dulu ngeliat peluang semua diambil gitu. Akhirnya konsentrasinya pecah. Betul. Ya, kalau fokus itu terus. Nah, kalau sudah kuat baru kemudian kita kembangkan. Ya karena nggak semua orang bisa melakukan satu waktu banyak gitu ya. Tapi kalau punya kemampuan ya nggak masalah gitu. Karena memang kita harus yang pertama tadi harus fokus dan profesional tadi, totalitas itu. Oh, Masya Allah. Ini contoh sedikit ketika saya berani lepas beberapa saham-saham di perusahaan-perusahaan yang mungkin saya bangun apa segala macam gitu kan, saya juga lebih mundur ke belakang. Ada yang saya lepas semuanya karena untuk membangun kasih solusi itu fokus dan ternyata it works gitu ikhtiarnya. Nah itu tadi yang Ustadz sampaikan tuh itu maksudnya. Betul. Karena jadinya kita benar-benar ya rapi. Iya betul, rapi. Gitu. Profesional jadinya. Profesional, kan? Masya Allah. Lalu yang ketiga, lalu itu yang kemudian kita harus menguasai. Ya menguasai. Nah menguasai ini fungsinya apa? Menguasai usaha yang kita jalani. Fungsinya apa? Fungsinya kalau kita butuh investor, nah kita bisa ngejelasin tuh. Wah, ya kan kalau kita kuasai kan. Betul. Nah, sehingga orang yakin. Nah, terus yang keempat tadi itu lebih baik jadi sirip ikan hiu daripada jadi kepala tapi kepala ikan teri kecil. Iya, kecil. Jadi enggak apa-apa mungkin secara kepemilikan di awal-awal mungkin gitu kan aset kita di situ sekian persen gitu kan modal kita gitu ya. Semakin ke sana kalau kita punya azam insya Allah gitu kan kita terus gitu kan tambah kepemilikan saham kita terus gitu kan. Boleh nih Ustadz udah membantu saya untuk memancing itu. Anda mau jadi investor dikasih solusi? Nah itu ini ada nih tempat yang baik nih untuk berinvestasi. Insya Allah. Ya kan. Nah kalau pengen ayo coba langsung klik link di bio akun saya di Deriansa. Kalau pengen kita lihat dulu. Kalau nggak usah juga nggak apa-apa kalau nggak mau. Oh jangan begitu. Karena tips yang berikutnya harus percaya diri. Oh percaya diri. Iya. Yuk, harus yakin. Ayo terus. Jadi kayak kacang goreng kasih solusi. Jualannya. Tapi Bismillah insya Allah. Betul. Kalau memulai itu harus percaya diri. Karena apa? Karena saya sendiri pengalaman tuh dulu. Kadang-kadang kita lagi jualan ketemu teman malu kita. Iya betul. Atau kalau kita nggak percaya diri mau nawarin itu. Ya kikuk gitu kan. Kita harus pede. Ya, harus pede. Ya, masalah itu tadi bagaimananya gitu, how to-nya belakangan gitu kan. Yang penting kita kalau pengen tahu how to-nya lebih benar, insya Allah nih ada bimbingannya di sini nih. Buku ini Muslimpreneur. Ini berarti udah cetakan pertama ya? Ini baru cetakan pertama nih. Iya, jadi terbit ini kemarin pada saat pandemi. Waduh, kalau pada ngeklik link di deskripsi tiba-tiba langsung membludak. Mohon maaf ya Pustaka Imam Syafi'i ya, insya Allah ya. Insya Allah katanya bulan depan mau naik cetak kedua. Nah, pas nih order sekarang nih. Insya Allah. Boleh bocorin harganya Ustadz? Ini harganya murah. Berapa? Insya Allah cuma 35.000. 35.000. Iya. Anda mikir-mikir 35.000. Hey, dapat manfaatnya Masya Allah loh dari beliau loh. Ayo dong. Oke boleh deh. 35.000. Tapi kalau di luar sana kan pasti banyak yang jualan. Iya katanya. Saya kemarin udah buku di Hidayatullah. Nah itu pemateri yang kedua tuh bilang saya beli 120 katanya. Oh jadi ada dua pemateri. Pemateri yang satu lagi selain Ustadz gitu ya. Di situ ada beliau beli buku Ustadz. Iya. Beliau sudah beli buku saya katanya sejak lama, sejak awal terbit katanya. Beli 120. Kena apa? Kena reseller? Kena? Iya mungkin wallahualam. Beliau beli online katanya. Oh atau nggak beli putus? Ditampung, diendap baru dijual gitu. Wallahualam. Tapi cuman kata beliau pada saat itu saya tutup mata dengan harga. Nah, karena penasaran dengan isi buku ini. Masya Allah. Begitu. Kabar baiknya nggak perlu bayar 120.000, cukup 35.000 aja guys. Caranya klik link di bawah ini tuh di deskripsi. Dimudahin, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Kita kasih solusi.